10 hal yang harus dihemat saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, akhir-akhir ini kalau kita ke pasar, rasanya seperti sedang uji nyali karena melihat harga cabai dan minyak goreng yang hobi sekali melompat lebih tinggi dari harapan kita semua. Kondisi ekonomi memang sedang agak menantang. Bahkan menurut artikel di media ekonomi nasional, daya beli masyarakat memang sedang mengalami penyesuaian besar akibat inflasi global yang tidak main-main. Penting bagi kita untuk mulai menyusun strategi bertahan hidup supaya dapur tetap ngebul tanpa harus mengorbankan kewarasan atau jatah jajan seblak yang sangat berharga itu. Mempelajari cara menghemat di saat sulit bukan berarti kita pelit. Tapi kita sedang menjadi menteri keuangan rumah tangga yang visioner agar tabungan tidak menangis melihat gaya hidup kita yang terkadang terlalu optimistis. Mari kita bahas 10 hal yang harus segera Ibu amankan dan hemat sebelum saldo ATM memberikan peringatan keras kepada kita semua. Urutan tips pertama yang paling krusial adalah memangkas biaya langganan aplikasi atau siaran digital yang sebenarnya jarang sekali Ibu tonton. Coba cek ponsel masing-masing. Pasti ada saja langganan aplikasi edit foto atau streaming film yang niatnya buat hiburan tapi berakhir hanya menjadi hiasan di tagihan kartu kredit bulanan. Daripada uangnya habis untuk menonton drama Korea yang jumlahnya ratusan episode sementara, Ibu lebih sering tertidur di menit kelima, lebih baik uang tersebut dialihkan untuk membeli beras atau kebutuhan pokok lainnya. Contoh realnya adalah, bayangkan Ibu berlangganan 3 platform sekaligus. Padahal jempol Ibu hanya sanggup memencet satu aplikasi saja setiap malam sebelum mengantuk. Mari kita mulai berani memutus hubungan dengan langganan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi kestabilan dompet kita agar keuangan lebih bernapas lega. Tips kedua adalah mulai mengurangi frekuensi makan di luar atau memesan makanan lewat aplikasi daring yang ongkos kirimnya terkadang lebih mahal daripada harga satu porsi nasi uduk di depan gang. Memasak sendiri di rumah memang butuh tenaga ekstra, tapi selisih harganya bisa sangat signifikan untuk menyelamatkan anggaran belanja mingguan yang sering bocor halus. Ibu tidak perlu masak ala restoran bintang 5 setiap hari. Cukup menu sederhana yang bergizi dan bisa dimakan bersama keluarga tanpa harus membayar biaya layanan atau biaya pengemasan yang aneh-aneh. Ingat Bu, memesan makanan lewat aplikasi itu ibarat jebakan Batman. Karena godaan promo seringkali membuat kita membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya demi mendapatkan diskon Rp10.000. Fokuslah pada bahan pangan mentah yang bisa diolah berkali-kali supaya stok di kulkas tetap aman terkendali. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah menghemat penggunaan listrik terutama untuk perangkat yang sering kita lupakan seperti dispenser atau pendingin ruangan yang menyala saat kamar kosong. Ibu mungkin sering merasa tagihan listrik melonjak tanpa alasan. Padahal itu akumulasi dari lampu teras yang lupa dimatikan sampai pagi atau setrikaan yang terus menyala saat kita asyik membalas pesan di grup WhatsApp. Membiasakan diri mencabut kabel yang tidak terpakai adalah tindakan heroik untuk menekan pengeluaran rutin bulanan yang bersifat tetap, namun mematikan jika tidak dikontrol. Bayangkan uang sisa tagihan listrik itu bisa Ibu belikan deterjen atau sabun cuci piring yang sedang promo beli 2 gratis 1 di minimarket terdekat. Kedisiplinan kecil dalam menekan tombol saklar listrik akan sangat membantu menjaga napas keuangan keluarga dalam jangka panjang. Tips keempat adalah menunda keinginan untuk membeli pakaian atau tas baru hanya karena melihat diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan atau toko daring. Lemari kita seringkali sudah penuh dengan baju yang bahkan label harganya masih menggantung karena kita bingung kapan harus memakainya. Di saat ekonomi sedang sulit, gaya adalah nomor sekian.
karena yang utama adalah fungsi dan ketahanan barang yang sudah kita miliki sekarang. Ibu bisa mencoba padu padan pakaian lama sehingga terlihat seperti baru kembali tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengikuti tren yang tidak ada habisnya. Ingatlah bahwa pujian orang lain terhadap tas baru kita tidak akan membantu membayar cicilan atau uang sekolah anak ketika jatuh tempo tiba. Hal kelima yang harus dihemat adalah pengeluaran untuk hobi yang sifatnya konsumtif dan membutuhkan biaya perawatan tinggi secara terus-menerus. Jika ibu hobi mengoleksi tanaman hias mahal atau barang pecah belah estetik, mungkin sekarang saatnya melakukan jeda sejenak untuk tidak menambah koleksi dulu. Fokuslah merawat apa yang sudah ada karena kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari barang baru, melainkan dari rasa syukur atas apa yang telah kita miliki. Contoh logisnya adalah daripada membeli pot bunga baru yang harganya selangit, ibu bisa memanfaatkan wadah bekas yang dicat ulang agar tetap terlihat cantik di sudut ruangan. Kreativitas seringkali lahir saat dompet sedang tipis. Jadi mari kita manfaatkan imajinasi kita untuk tetap produktif tanpa harus boros. Poin keenam adalah menghemat penggunaan pulsa dan data internet dengan memanfaatkan jaringan nirkabel gratis secara bijak, atau memilih paket yang benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan sampai ibu membeli paket data yang kuotanya puluhan gigabita, tapi habis hanya untuk menonton video kucing menari atau melihat unggahan orang yang sebenarnya tidak terlalu kita kenal. Pilih paket yang menawarkan nilai terbaik untuk komunikasi penting dan edukasi anak daripada terjebak dalam lingkaran konsumsi konten yang tidak berujung. Kadang kita merasa butuh data banyak, padahal yang kita butuhkan hanya koneksi yang stabil untuk menghubungi keluarga. Dengan mengatur penggunaan data, ibu secara tidak langsung sudah menyelamatkan recehan yang jika dikumpulkan bisa menjadi gumpalan uang yang lumayan. Tips ketujuh adalah mulai beralih dari produk bermerek mahal ke produk generik atau merek toko yang kualitasnya sebenarnya tidak jauh berbeda, namun harganya jauh lebih murah. Banyak ibu-ibu yang merasa gengsi jika tidak memakai sabun atau pembersih lantai merek ternama, padahal kandungan kimianya seringkali hampir identik. Coba ibu perhatikan komposisi di balik kemasan. Seringkali kita hanya membayar lebih untuk biaya iklan dan kemasan yang cantik saja. Dengan beralih ke produk yang lebih ekonomis, ibu bisa menghemat banyak uang dalam keranjang belanjaan bulanan yang bisa dialokasikan untuk dana darurat. Tidak ada tetangga yang akan memeriksa merek sabun cuci piring di dapur ibu. Jadi tidak perlu memaksakan diri membeli yang mahal, jika yang murah sudah cukup efektif. Hal kedelapan yang perlu diperhatikan adalah mengurangi kebiasaan jajan receh seperti kopi kekinian atau minuman manis di pinggir jalan yang harganya terlihat murah namun sering dilakukan. Jika satu gelas kopi harganya Rp20.000 dan ibu membelinya setiap hari, dalam sebulan ibu sudah menghabiskan Rp600.000 hanya untuk minuman. Bayangkan jika uang tersebut digunakan untuk investasi emas atau menabung untuk keperluan mendesak. Tentu hasilnya akan jauh lebih terasa manfaatnya. Ibu bisa membuat kopi atau teh sendiri di rumah dengan rasa yang tidak kalah enak. Dan tentunya jauh lebih higienis bagi kesehatan keluarga. Disiplin terhadap pengeluaran kecil adalah kunci utama agar kita tidak kaget saat melihat saldo tabungan di akhir bulan yang tetap utuh. Langkah ke-9 adalah menghemat biaya transportasi dengan mengatur jadwal perjalanan agar lebih efisien dan tidak perlu keluar rumah berkali-kali untuk urusan yang bisa digabung. Jika harus pergi ke pasar, pastikan semua daftar belanja sudah lengkap, sehingga tidak perlu kembali lagi hanya karena lupa membeli satu bungkus garam. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan hanya akan menguras anggaran bahan bakar yang harganya terus merangkak naik tanpa permisi. Jika jaraknya dekat,
Cobalah untuk berjalan kaki, karena selain hemat, itu juga menjadi sarana olahraga gratis agar badan tetap bugar di tengah stresnya memikirkan harga kebutuhan. Mengatur logistik rumah tangga secara cerdas adalah ciri ibu yang hebat dan tangguh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Kemudian poin nomor 10 adalah menahan diri untuk tidak sering mengadakan atau menghadiri acara, kumpul-kumpul yang mewajibkan iuran besar atau seragam baru. Sosialisasi itu penting, tapi jika itu membebani keuangan keluarga dan membuat ibu pusing tujuh keliling, sebaiknya dikurangi dengan cara yang sopan. Teman yang baik akan mengerti kondisi kita dan tidak akan menghakimi. Jika kita memilih untuk absen sesekali demi menjaga kestabilan finansial, kita tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain melalui penampilan atau kemewahan semu yang hanya bertahan selama acara berlangsung. Fokus pada kebutuhan utama keluarga adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar lagi saat situasi ekonomi sedang tidak menentu seperti sekarang. Mengatur keuangan memang butuh ketegasan pada diri sendiri dan terkadang terasa seperti sedang melakukan diet ketat yang menyiksa batin. Namun, semua penghematan ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada keluarga agar masa depan anak-anak tetap terjamin dan dapur tetap berasap tanpa harus berutang sana-sini. Tidak perlu malu disebut emak-emak perhitungan, karena menjadi perhitungan adalah bukti bahwa kita sangat bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang dicari dengan susah payah. Tetaplah semangat dan optimis, karena masa sulit ini pasti akan berlalu, asalkan kita tetap kompak dan cerdas dalam mengelola apa yang ada di tangan. Mari kita jadikan momen ini sebagai pelajaran untuk hidup lebih sederhana dan lebih menghargai hal-hal kecil yang selama ini sering kita lewatkan. Kita mungkin tidak bisa mengontrol harga barang di pasar, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi dan mengatur strategi di dalam rumah sendiri. Jangan lupa untuk tetap tersenyum dan bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang paling murah di tengah harga obat-obatan yang juga ikut naik. Ibu adalah jantung rumah tangga. Jika ibu tenang dan bijak, maka seluruh anggota keluarga akan ikut merasa aman dan nyaman menjalani hari. Percayalah bahwa setiap langkah kecil penghematan yang ibu lakukan hari ini akan menjadi pondasi yang kuat untuk kesejahteraan kita di masa depan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di cerita serta episode yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.